poin yang kita sampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita masuk pada masalah yang berikutnya, yaitu al-asnaf allati min jinsin wahid yudammu ba'duha ila ba'din fi takmilin nisab. Jenis-jenis tanam-tanaman yang merupakan dia dianggap sebagai satu jenis yang nanti bisa digabung untuk menyempurnakan nisab. Jadi kalau seandainya ada satu jenis dan jenis itu bermacam-macam, itu tetap dihukumkan sebagai satu. Umpamanya, kalau contoh di sini tentu contoh yang ada di Arab, kurma umpamanya. Kurma itu kan banyak macamnya. Banyak macamnya itu tapi tetap dianggap sebagai satu jenis. Umpama ada kurma itu namanya kurma sukari. Atau ada lagi namanya kurma khullas. Atau ada nama-nama kurma yang lain. Sekarang kalau seandainya satu macam kurma saja, dia belum mencukupi nisab yang sudah ditentukan. Karena nisab kemarin dikatakan 653 kilogram. Tetapi dari bentuk yang lain, dia juga punya kurma dalam bentuk yang lain. Apakah itu nanti akan digabung sehingga dengan penggabungan itu nisabnya sampai. Umpama dia sukari punya 300 kilo. Yang jenis khullas punya pula 400. Kalau digabung dia jadi 700. Tapi kalau terpisah dia tidak sampai 653 sebagai ukuran nisab yang ditetapkan oleh para ulama. Nah, di antara jenis tanam-tanaman atau buah-buahan itu, seandainya dia dalam satu jenis, maka yudammu ba'duha ila ba'din. Maka digabungkanlah sebagian yang lain dengan sebagian yang tadi fi takmilin nisab, di dalam menyempurnakan jumlah nisab, walau kanat fi aradim mukhtalifah, meskipun ia berada pada lahan yang berbeda. Pada lahan yang berbeda, maka ia digabung menjadi satu. Nah, begitulah diberikan penjelasannya oleh para ulama. Dikatakan faman kana yamliku nakhlan fi mazra'atin wa nakhlan fi mazra'atin ukhra walau lam yudammu nahlu ihdal mazra'atain ilal ukhra lamaktamala nisab fa innahu yajibu alaihi ayyudamma ba'duha ila ba'din. Seandainya ada orang yang memiliki kurma di satu lahan dan ia memiliki kurma yang berbeda di lahan yang berbeda pula, masing-masing sebenarnya tidak sampai jumlah nisabnya, tetapi dengan menggabung nisabnya sampai. Maka dikarenakan oleh dia berada dalam satu jenis, dia fi jinsin wahid, maka yudammu ba'duha ila ba'din idza kana min jinsin wahid. Maka digabungkanlah sebagian yang tadi dengan yang sebagian lagi kalau seandainya memang dia adalah jinsin wahid dalam satu jenis. Nah, oleh karena itu dengan cara itulah nanti nisabnya akan sempurna. Kalau contoh di kita ya barangkali padi. Padi kan dia tidak satu jenis. Ada berbagai macam bentuk nama. Kita kalau sudah mulai mau bayar zakat fitrah, itu ada kimat zakat yang dibagi-bagikan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Ada beberapa jenis beras. Beberapa jenis beras yang bisa kita konsumsi atau yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat dan bisa saja berbeda konsumsi satu orang dengan orang yang lain. Nah, tetapi apapun nama berasnya, dia tetap sajalah beras.
ada beras belida, ada anak daro, ada macam-macam namanya itu. Dan itu dianggap sebagai satu jenis. Sekarang ada orang yang punya sawah 3 tempat. 1, 2, 3. Dan jenisnya berbeda. Masing-masing jenis kalau hanya dihitung satu tumpuk saja, satu tempat saja, dia sebenarnya belum cukup nisab. Tapi kalau seandainya dengan menggabung ketiga tadi, maka sampailah dia sejumlah nisabnya. Nah, kata para ulama, yudammu ba'duha ila ba'din fi takmilin nisab. Maka haruslah digabung yang 3 tempat dia berladang tadi itu, 3 tumpuk sawah yang dia tanam tadi itu, maka harus digabung menjadi satu, sehingga berapa jumlahnya, jika itu memenuhi sampai sejumlah nisab, berarti dia wajib untuk mengeluarkan zakat. Berapa yang harus dikeluarkannya? Nah, itu tergantung apakah sawahnya itu dalam bentuk tada hujan, tidak memerlukan biaya, ataukah dia memerlukan biaya operasional sehingga ia mengeluarkan uang untuk sampai dia panen, maka berbeda jumlah yang akan dikeluarkan. Seandainya tada hujan dan tanpa biaya, maka ia harus mengeluarkannya 10%. Tapi kalau seandainya dia dengan segala macam bentuk biaya operasional yang harus dia keluarkan, maka berarti dia mengeluarkan 5%. Ini masalah di sini sebagai al-mas'alatus salisah tentang menggabung beberapa bentuk tanam-tanaman. Kalau seandainya dia berada dalam satu jenis, maka itu harus untuk digabungkan, dan dengan demikian dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Masalah yang berikutnya, al-mas'alatur rabi'ah, yang dikeluarkan dari zakatnya itu nanti, apakah harganya uang sejumlah itu, atau yang harus dikeluarkan adalah ainul mazru'. Ainul mazru' itu apa yang dipanen, itu pula yang dizakatkan. Kalau yang dipanen kurma, berarti kurmanya yang dibayarkan, dikeluarkan zakatnya. Kalau yang dipanen itu adalah padi, maka padi itu pula yang dikeluarkan. Ataukah yang dikeluarkan adalah uangnya? Kalau umpamanya 653 atau dia punya 1000 kilo, maka 10%-nya dia harus mengeluarkan berapa itu? 100. Apakah dalam bentuk kurma atau beras atau padinya, ataukah sejumlah uang yang seharga itu? Maka di sini dikatakan bahwa apabila seseorang itu menghasilkan dari tanamannya itu kira-kira 1000 kilo minal aruz, 1000 kilo dari beras, famikdaruz zakatil wajibati alaihi, maka ukuran zakat yang wajib baginya untuk dikeluarkan jika dia berbiaya dalam menghasilkan yang 1000 kilo tadi, maka ia mengeluarkan 50 kilo minal aruz, 50 kilo daripada beras. Yukhrijuha urzan, dia harus mengeluarkan dalam bentuk beras itu, la yukhriju qimataha, dia tidak boleh mengeluarkannya dalam bentuk harga seharga 50 kilo beras. Jadi apa yang dipanen maka itu pula yang dikeluarkan. Tidak boleh diganti dengan harga. Kalau umpamanya ternyata dia adalah tada hujan, dapat dia 1000 kilo, berarti 100 kilo. Karena 10% dia harus mengeluarkan. Disisihkanlah 100 kilo dari 1000, untuk kemudian yang 100 inilah yang akan dia bagi-bagi nanti kepada fakir miskin. Kalau seandainya dia menyerahkannya kepada Baitul Mal, atau umpamanya ada petugas resmi yang datang untuk memungut,
berarti dia menyerahkan kepada orang yang bertugas secara resmi dalam mengambil zakat. Karena dulu pada masa Rasulullah SAW itu kalau sudah mulai musim panen, itu Rasul itu mengutus orang-orang tertentu ke berbagai tempat yang di situ akan panen kurma atau sudah panen kurma. Itu namanya jabiyuz zakah, tukang pungut zakat, dan itu resmi. Dia sebagai itulah yang disebut dengan amil yang ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang itu berhak untuk mendapatkan jatah, ada hak dia sebagai asnaf kalau dia amil. Datang dia coba hitung berapa jumlahnya, berapa yang harus dikeluarkan, dia bawa nanti ke Baitul Mal, diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya orang yang berzakat itu sudah menyerahkan kepada yang memungut resmi tadi, berarti tugasnya sudah selesai. Seandainya di jalan hilang umpamanya, mestikah dia mengganti? Umpamanya di jalan dirampok sama orang semua yang diserahkan tadi. Apakah yang berzakat tadi wajib mengganti? Enggak, karena dia sudah serahkan kepada amil, dan amil itu adalah orang yang memang bertanggung jawab untuk menyampaikan zakat kepada yang berhak, atau dulu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang diserahkan itu apa? Uangkah sejumlah yang akan diambil, atau ainul mazru', atau memang apa tadi yang dipanen, yang dihasilkan? Maka jawabannya yang diserahkan adalah yang dihasilkan dari panennya, itu pula lah yang dibayarkan untuk zakatnya. Itulah sebabnya salah satu dari yang wajib dizakatkan itu adalah yang dalam bentuk sesuatu yang bisa dimakan dan bertahan lama. Itulah masuk ke dalam zakat pertanian atau zakat tanam-tanaman, sesuatu yang memang dimakan atau menjadi makanan pokok. Walaupun ada beberapa bentuk zakat yang dikeluarkan adalah uang, karena memang tidak pula memungkinkan untuk dikeluarkan barangnya. Kalau ada orang umpamanya kerjanya menjual barang-barang alat olahraga umpamanya, bola takraw, raket, badminton, tidak mungkin bola takraw dibagi-bagi. Nanti keluar zakat segini. Berapa yang harus dia keluarkan? Yang kalau sudah seperti itu, berarti memang itu adalah berapa keuntungan yang dia dapat plus modal yang masih ada yang akan berputar, dan yang dikeluarkan adalah dalam bentuk uang. Bahkan kalau di sini dikatakan seandainya dalam bentuk hewan ternak umpamanya, yang dikeluarkan juga adalah dalam bentuk hewan ternak. Kalau umpamanya itu yang diserahkan kepada orang yang bertanggung jawab, kepada Baitul Mal, biarlah nanti mereka yang akan mengatur bagaimana bisa membagi zakat yang dipungut. Ya mungkin saja itu dijual kembali, atau kalau umpamanya emas umpamanya, diserahkan berapa gram dia wajib membayarkan zakat emas. Serahkanlah emas itu. Nanti mungkin pada akhirnya juga akan dijual oleh yang bertugas, yang amil tadi, untuk kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat. Dan tidak boleh ketika ada tukang pungut zakat lalu dicoba untuk menyogok-nyogok tukang pungut itu. Dulu pernah terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diutuslah oleh Nabi seseorang yang untuk memungut zakat. Datang dia ke perkampungan Arab itu, dihitung zakatnya. Dibawalah zakat itu ke kota Madinah. Apa katanya kepada Rasul? Ya Rasulullah, inilah semua hasil zakat yang saya dapatkan, silakan diambil. Tapi yang satu karung ini ya Rasulullah, ini bukan zakat ini. Ini yang satu karung ini memang hadiah orang itu untuk saya. Hadiah orang itu untuk saya. Marah Rasul mendengar kata-kata itu. Apakah kalau seandainya kamu duduk aja di rumahmu, kamu bisa mendapatkan hadiah ini? Atau hadiah ini kamu dapatkan karena ada hubungan sama kerja kamu?
Berarti ada hubungan sama kerja. Kalau seperti itu, berarti jangan-jangan tahun depan ketika kamu datang lagi untuk mengambil, mungkin sudah mulai bisa bermain-main, tidak lagi sepenuhnya dibayarkan zakatnya, tapi karena dia sudah pernah dikasih hadiah, tentu akan lebih mudah untuk hitung-hitungan dalam persoalan zakat, dan dianggap oleh Rasul kita sebagai riswah, sebagai sogo. Karena sesuatu yang didapatkan yang ada hubungannya dengan pekerjaan yang sedang dia lakukan. Dikhawatirkan untuk masa yang akan datang, jangan-jangan gara-gara hadiah ini dia tidak lagi objektif dalam memungut zakat. Nah, maka Nabi mengantisipasi untuk terjadinya hal-hal yang seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya pada yang masalah yang keempat ini, bahwa zakat tanam-tanaman atau pertanian tadi yang dikeluarkan adalah ainul mazru'. Apa yang ditanam, apa yang dipanen, hasilnya itulah yang dikeluarkan dalam bentuk zakat, kemudian dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima. Sekarang pindah kepada al-mas'alatul khamisah, masalah yang kelima, itu zakatul asal, zakat madu. Apakah madu ada zakatnya atau tidak? Madu sekarang ada dua bentuk. Ada madu yang diternak, sehingga bisa ditebak kapan panennya, kapan memulai usaha, diperhitungkan sekian bulan dia akan panen. Tapi ada di antara madu yang bukan madu ternak, tapi madu yang memang dicari ke pokok-pokok pohon, di dahan-dahan pohon yang ada di hutan. Ada yang menganalogikannya sama dengan panennya itu adalah panen seperti pertanian. Karena panen dan kemudian mendapatkan hasil. Dan dari hasil itu juga aku mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ada satu penelitian yang diadakan di Jawa Timur, itu terkait dengan madu ternak itu. Di Jepara kalau tidak salah. Dan ternyata luar biasa hasil dari madu yang diternak tadi itu bisa mencapai, sekali panen itu bisa mencapai 8.000 kilo lebih. Dari hasil penelitiannya untuk yang di tempat itu, di Jepara itu. Yang kalau seandainya itu diuangkan, tentu akan sangat banyak sekali. Nah, apakah itu ada zakatnya atau tidak? Para ulama banyak yang mengatakan memang tidak ada nas secara zahir yang langsung untuk memerintahkan untuk membayarkan zakat madu. Padahal ini sudah ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada satu asar, yang asar itu dipakai oleh sebagian ulama seperti Imam Ahmad dan juga Abu Hanifah untuk mengatakan bahwa zakat madu itu ada. Jadi asar itu di mana Umar bin Al-Khattab pernah memerintahkan orang-orang di wilayah Yaman untuk mengeluarkan zakat madu. Untuk mengeluarkan zakat madu kalau seandainya sampai 75 kilo. Asar itu yang dipakai. Nah, maka dengan adanya asar itu adalah dua pandangan para ulama. Afraq. Cenderung dia untuk mengatakan dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Apa dalil yang dia pakai? Dalil yang dia pakai adalah asar yang tadi datang dari Umar bin Al-Khattab. Lamma sa'alahu ba'du ahlil Yaman an asalin. Ketika Umar itu ditanya oleh sebagian ahlul Yaman tentang asal, tentang madu, apakah dikeluarkan zakat itu atau tidak? Fabayyana lahum Umar ayyukhriju usyrahu. Maka Umar bin Al-Khattab memberikan
keterangan menjelaskan kepada mereka bahwa mereka harus mengeluarkannya usrahu, 1/10, berarti 10%. Kalau 75 kilo, berarti 7 kilo 500. 7 kilo setengah. 7 kilo setengah dia berkewajiban untuk mengeluarkan. Karena itu adalah usra, 1/10-nya. Asar inilah yang dijadikan alasan oleh Imam Ahmad. Qala al-Asram itu salah satu dari ulama yang pengikut mazhab Hambali. Ia bertanya kepada Imam Ahmad, anta tazhabu ila anna fil asali zakah? Apakah kamu berpandangan bahwa pada madu itu ada zakatnya? Qala na'am. Imam Ahmad bilang, iya. Azhab ila anna fil asali zakatul ushr. Saya berpandangan, kata Imam Ahmad, menurut saya bahwa zakat madu itu ada dan jumlahnya adalah 1/10. Apa kata Imam Ahmad? Qad akhadha Umar minhumuz zakah. Umar sungguh telah mengambil zakat itu dari mereka. Nah, ini asar yang datang dari Umar bin Al-Khattab. Lalu Asram bertanya lagi kepada Imam Ahmad, "Dzalika ala annahum tatawwa'u bihi." Bukankah mereka itu mengambil itu bukan sebagai satu kewajiban? Bukan sebagai satu kewajiban, tapi adalah keinginan diri mereka untuk memberikan hasil sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, Imam Ahmad bilang, la bal akhazahu minhum. Bahkan Imam Ahmad bahkan Umar Ibn Al-Khattab benar-benar mengambilnya sebagai zakat. Dianggaplah ini min mufradati mazhabil Imam Ahmad, di antara pendapat yang Imam Ahmad tersendiri. Kalau dalam buku ini disebutkan hanya Imam Ahmad saja. Tapi saya coba tengok di referensi yang lain, dalam buku yang berbeda, itu dikatakan bahwa Abu Hanifah juga cenderung sepakat dengan Imam Ahmad. Kalau di sini dikatakan min mufradati mazhabil Imam Ahmad. Min mufradati itu maksudnya Imam Ahmad itu tersendiri dia di antara imam-imam mazhab yang lain dalam berpendapat. Berarti mazhab yang lain cenderung untuk mengatakan tidak sebagai sebuah kewajiban. Lalu apa yang menyebabkan mereka berbeda? Yang menyebabkan mereka berbeda sesungguhnya adalah asar tadi itu. Dan ketika Al-Asram bertanya, apakah itu sebagai tatawwu'? Apakah itu sebagai sukarela? Karena mazhab yang lain seperti mazhab Syafi'i dan juga mazhab Imam Malik, mereka gunakan itu untuk usaha, dan salah satu dari usahanya adalah usaha madu. Sehingga orang itu ingin untuk mengganti biaya lahan yang dia pakai dengan memberikan hasil dari madu yang dipanen. Jadi istilahnya itu bukan sebagai sebuah zakat, tapi dalam bentuk apakah itu sewa tanah atau biaya sewa yang diperlukan, dan dia bayar dengan memberikan hasil dari setelah panennya madu oleh ahlul Yaman. Nah, begitu bantahan dari kelompok yang mengatakan bahwa zakatul asal itu tidak ada. Karena memang tidak ada nas yang sharih yang langsung dari Rasulullah SAW. Padahal untuk persoalan madu saya kira juga pada masa Rasul sudah ada. Masa Rasul sama masa Umar itu kan hanya jarak yang dalam hitungan tahun. Pada masa Umar tentu pada masa Rasul juga sudah ada. Tapi tidak ada satupun asar yang tegas yang memastikan untuk mengeluarkan zakatul asal, kecuali apa yang datang dari Umar Ibn Al-Khattab. Nah, itulah sebabnya dibantah oleh kelompok yang mengatakan tidak ada, seperti mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, bahwa sesungguhnya asar itu bukanlah sebagai sebuah kewajiban dalam bentuk zakat, tetapi itu adalah tatawwu', itu adalah kerelaan mereka untuk berbagi dengan hasil yang mereka panen sebagai tanda syukur mereka ketika lahan dipakai. Dan diserahkan kepada Umar, karena Umar adalah khalifah.
Jadi wajar ketika ada tanah milik negara yang dipakai, lalu ada hasil. Maka tentu wajar saja dari hasil itu diminta untuk sebagai pendapatan juga bagi negara. Karena itu milik yang milik negara yang khalifahnya ketika itu adalah Umar Ibn Khattab. Umar kan memang orangnya seperti itu, tidak boleh oleh dia lahan itu kosong. Seandainya ada lahan kosong dicarinya orangnya tuh. Kamu isi tidak lahan. Kalau tidak, serahkan kepada orang lain agar produktif. Maka tidak boleh ada tanah yang tidak produktif oleh Umar bin Khattab. Siapapun yang punya dalam bentuk zakat. Tapi tanda apakah itu sebagai sewa atau tanda terima kasih yang jelas karena lahan dia sudah pakai. Banyak di antara ulama yang mentarjih, yang menguatkan pendapat yang selain Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik, banyak yang mengatakan itu yang lebih kuat. Tetapi kalau dalam sesungguhnya wajib dikeluarkan zakat pada madu. Berarti penulis buku cenderung untuk mentarjih, menguatkan pendapatnya Imam Ahmad. Tetapi kalau kita tengok dalam buku-buku yang lain, itu banyak yang lebih menguatkan pendapat selain Imam Ahmad, di mana tidak ada kewajiban pada zakat madu. Kalaupun seandainya ada satu kewajiban, Umar itu kan khalifah Rashidah, khulafah Rasyidin, di mana sunnahnya adalah ditaati. Barangkali Imam Ahmad memandang dari sisi itu. Karena itu datangnya dari Umar, dan Umar adalah khulafah Rasyidin, kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyin min ba'di. Ikuti sunnahku dan ikutlah sunnah khulafah Rasyidin. Maka Imam Ahmad lebih mengedepankan itu, lebih mengedepankan Umar sebagai khalifah, dan dia menganggap Umar mengambil tadi dalam bentuk zakat. Nah, di sini sebab terjadi perbedaan di kalangan para ulama mazhab antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, Imam Malik. Baik, ada masalah yang berikutnya, zakatus sarwatiz zira'iyah al-mu'addah atau al-mu'iddah lit-tijarah. Bagaimana kalau seandainya hasil-hasil panen tadi itu dipersiapkan untuk diperjualbelikan? Apakah nanti hitungannya adalah tetap sebagai hitungan zakat pertanian sehingga 10% atau 5%, ataukah zakatnya itu nanti pindah ke zakat urudut tijarah, zakat perniagaan, zakat perdagangan? Kalau yang tadi kan tidak ada masalah itu, karena memang dipanen kemudian dikonsumsi, berarti itu adalah zuru', itu adalah berarti pertanian. Wa atu haqqahu yauma hasadi, berikanlah zakatnya pada saat panen. Tapi kalau seandainya ada orang yang punya toko, ada orang yang punya usaha, dan usahanya adalah usaha perdagangan, yang salah satu dari yang dia perdagangkan itu adalah hasil pertanian tadi. Umpamanya seorang pedagang beras, punya dia beras di tokonya 1000 kilo. Dia pedagang beras. Apakah nanti hitungan sebagai hitungan pertanian ataukah sebagai hitungan urudut tijarah, perdagangan atau perniagaan? Maka kesimpulannya di sini disampaikan, seandainya barang itu sudah menjadi komoditi perdagangan untuk diperdagangkan, maka berubah zakatnya kepada zakat perdagangan, tidak lagi sebagai zakat pertanian. Kalau zakat perdagangan berarti dikeluarkan 2,5%. Insya Allah nanti sedikit kita sambung penjelasannya setelah kita menjawab suara azan.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita, As-Sarwatuz Zira'iyah, hasil-hasil pertanian. Kalau seandainya memang sudah merupakan komoditi perdagangan untuk diperniagakan, maka dia perhitungannya pindah kepada zakat perdagangan. Zakat urudut tijarah tidak lagi dia dihitung sebagai zakat pertanian. Maka kalau seandainya ada orang yang punya usaha, dia punya toko, dan yang diperjualbelikannya adalah hasil-hasil pertanian. Semua hasil pertanian yang dia perjualbelikan itu, maka itu ada zakatnya, meskipun untuk hasil-hasil tanaman yang secara hukum asal tidak masuk dalam zakat pertanian. Apa contoh? Kata Rasul dalam hadis, la zakata fil khudrawat.
Tidak ada kewajiban zakat pada khudrawat, pada sayur-sayuran. Tidak ada zakat pada sayur-sayuran. Bahkan ada beberapa pengecualian yang kita sampaikan kemarin itu, di antara yang dikecualikan al-fawakih, buah-buahan seperti mangga, durian, jeruk, itu tidak ada zakatnya. Karena dia tidak bisa bertahan lama, tidak disimpan, hanya sehari 2 hari dia akan rusak. Sementara syarat dari yang dibayarkan zakat itu adalah sesuatu yang dimakan dijual dengan menggunakan satuan timbangan dan dia yudakhar. Yudakhar itu bisa bertahan lama. Maka fawakih tidak ada kewajiban padanya zakat. Tetapi kalau seandainya itu dijadikan barang dagangan, maka berarti dia berubah kepada zakat perdagangan, walaupun yang dijualnya adalah sayur-mayur atau yang dijualnya adalah buah-buahan yang cepat rusak. Karena dia dalam bentuk perdagangan, maka dia berkewajiban satu toko. Dalam tokonya itu semua bentuk buah-buahan ada, yang secara hukum asal tidak ada zakat pertaniannya. Ada mangga, ada rambutan, ada duku, ada durian, macam-macam semuanya. Umpamanya dia memulai usahanya dengan modal 50 juta umpamanya. 50 juta barangkali itu belum masuk hitungan nisab. Karena 85 gram emas itu ya barangkali bisa sampai 70 atau 80 juta. Tetapi usahanya maju. Ketika dia mulai usaha, 3 bulan berikutnya modalnya sudah berubah menjadi 90. Berarti pada saat sampai 90, berarti itu adalah jumlah sampai nisab, maka dia mulai untuk menghitung haulnya dari saat sampai sejumlah nisab yang tadi itu. Kalau umpamanya sampai 90 juta tadi ada pada bulan Muharram umpamanya. Berarti bulan Muharram itu adalah bulan di mana dia memulai untuk menghitung haul. Sehingga Muharram tahun depan dia hitung berapa kekayaan yang dia punya. Oh ternyata sampai 150 juta. Untung bersama modal yang masih tersisa. Maka ia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat 1 tahun berikutnya karena iktimal haul. Karena haulnya sudah sempurna. Maka ia mengeluarkan dalam bentuk zakat perdagangan atau perniagaan. Ya, dan ia harus mengeluarkannya 2,5% dari semua kekayaan yang dia punya. Yang masih ada, yang sudah terpakai ya tentu tidak dihitung lagi. Apa yang sudah dipakai sebagai kebutuhan harian dia bersama keluarga dia, itu tentu bukan sesuatu yang ikut untuk dihitung. Keuntungan yang masih tersisa dan modal yang akan diputar terus, itu semua dihitung dalam mengeluarkan zakat. Nah, oleh karena itu diberikan kepastian di sini kalau seandainya sudah berubah menjadi dalam bentuk perdagangan, semua yang hasil pertanian tadi tidak lagi dihitung sebagai hasil pertanian dalam zakatnya, tetapi dihitung sebagai perdagangan. Hal ini sebenarnya berlaku juga pada, nanti akan ada itu, pada hewan ternak. Kan kalau kambing sampai 40 ekor kambing, itu kan dikeluarkan zakatnya. 1. Kalau kerbau kan 30, sampai 30 ekor kerbau, maka ia harus mengeluarkannya 1. Jika dia ternak. Bagaimana kalau seandainya orang usahanya adalah dagang kambing? Sekarang dibelinya kambing 50 ekor. Semua untuk diperjualbelikan. Sampai satu tahun berikutnya. Apakah ia mengeluarkan dalam bentuk zakat hewan ternak atau zakat perniagaan, perdagangan? Maka dia mengeluarkannya dalam bentuk perdagangan, karena yang 100 ekor atau 50 ekor tadi itu semua adalah untuk diperdagangkan. Sama dengan yang tadi.
Hasil tanaman, buah-buahan, kalau sudah untuk diperdagangkan berpindah kepada zakat perniagaan. Kalau dihitung untuk zakat pertanian, banyak nanti yang tidak akan kena. Karena memang itu buah-buahan tidak ada zakatnya. Dan tidak mungkin nanti dia menerapkan hukum. Karena dalam hukum itu wa'atu haqqahu yauma hasadi. Bayarlah nanti zakatnya pada saat panen. Dia tidak ada panen. Dia hanya membeli kepada orang yang sudah memanennya untuk kemudian diperjualbelikan. Nah, ini masalah yang ke-6 ya, yang berkaitan, yang dikaitkan dengan masalah hasil tanaman yang ternyata kalau sudah untuk diperdagangkan dia berubah dalam bentuk zakat perdagangan. Apa yang membedakannya pengeluarannya antara dihitung sebagai pertanian atau perdagangan? Dikatakan bahwa sesungguhnya kalau zakat pertanian itu yunzaru ilal kamiyah, yang dipandang adalah berapa yang hasil dari panen. Tapi kalau seandainya dalam bentuk perdagangan, yunzaru ilal qimah, dilihat kepada harga, berapa harganya. Jadi kalau zakat pertanian tidak ditengok berapa harganya. Ini 653 kilo ini berapa kira-kira harganya kalau diuangkan? Enggak. Berapa jumlah hasil yang dia panen? Bukan berapa harga uangnya. Kalau untuk pertanian, yunzar ilal kamiyah. Dipandang dari sisi berapa jumlah hasil. Sedangkan kalau untuk perdagangan, yunzar ilal qimah, yang dilihat adalah harganya. Sekarang dia jualan, dia punya 1000 kilo beras. Berapa uang yang dihasilkan? Berarti uangnya yang dilihat bukan lagi 1000 kilonya. Tapi uangnya yang kalau seandainya sampai haul dan sampai nisab, berarti dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Masalah yang berikutnya, ini masalah sudah masuk pada masalah baru, tidak lagi hubungannya dengan pertanian, tetapi bahimatul an'am. Zakat bahimatul an'am, hewan ternak, barangkali tidak kita sampaikan sekarang, soalnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin masih ada 1-2 menit kalau ada 1 pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan. Jika ada, kalau tidak kita tutup. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira tidak kita bahas bahimatul an'am karena memerlukan waktu untuk memberikan penjelasan. Dan sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga kita selalu dibukakan hati kita oleh Allah untuk belajar dan diberikan semangat untuk mengamalkan ilmu yang didapatkan. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Babat TV Sunnah, belajar agama baru alif.